Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, mari senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kepada kita semua, nikmat yang luar biasa besar Allah curahkan kepada kita, sehingga pada sore hari ini kita bisa hadir di majelis ini, di tempat ini dalam keadaan yang baik, sehat walafiat, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah taala senantiasa terus menambahkan nikmat-Nya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan kita semua selaku umat beliau yang insyaallah senantiasa setia mengikuti sunnah-sunnah beliau. Mudah-mudahan kita berharap kelak di yaumil qiyamah kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon izin sore hari ini kami akan menyampaikan tafsir dari surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 pada acara Pakis Pekan Kajian Islam pada kesempatan sore hari ini di pertemuan yang terakhir yang ke-10. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nama surat Al-Alaq diambil dari ayat yang kedua, alaqin, yang artinya adalah segumpal darah. Jenis surah Al-Alaq termasuk surah Makkiyah. Ayat 1 sampai 5 turun pertama kali di Gua Hira. Dan ini sebagai tanda nubuah, tanda kenabian. Jadi turunnya surah Al-Alaq 1 sampai 5 ini sebagai tanda nubuah, tanda kenabian bahwa Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai nabi. Jumlah ayatnya ada 19 ayat, urutan surat ke-96 dan posisi di juz ke-30. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita bahas tafsir dari surah Al-Alaq 1 sampai 5, mari Bapak Ibu kita baca terlebih dahulu surah Al-Alaq 1 sampai 5. Saya bacakan, nanti Bapak Ibu mengikutinya supaya harapannya kita akan mendapatkan kebaikan pahala dari ayat-ayat yang kita baca. Monggo diikuti deh biar tambah enggak kedinan nih. Kademen betul tuh. Nggih. Biar tambah hangat ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tambah semangat ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Iqra, bacalah, bismi, dengan nama Rabbika, Tuhanmu, alladzi, yang khalaqa, telah menciptakan. Iqra, bacalah, bismi, dengan nama Rabbika, Tuhanmu, alladzi, yang khalaqa, telah menciptakan. Khalaqa, dia telah menciptakan al-insana, manusia, min 'alaqin, dari segumpal darah. Iqra, bacalah, wa rabbuka, dan Tuhanmulah, al-akram, yang maha mulia, yang maha pemurah. Alladzi, dialah, allama, yang mengajarkan, bil qalam, dengan perantaraan qalam. Allama, dia mengajarkan, al-insana, manusia, ma lam ya'lam, ma, apa yang, lam, tidak, ya'lam, dia ketahui. Dialah yang mengajarkan kepada manusia apa yang tidak ia ketahui. Asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir-akhir, ketika usia 40 tahun, sekitar usia 40 tahun, beliau sering uzlah, sering menyendiri di Gua Hira. Beliau melakukan ibadah atau perenungan di Gua Hira. Karena beberapa kali melakukan dan nginep, maka beliau ketika pulang ke rumah Khadijah mengambil bekal yang cukup untuk digunakan ketika uzlah di Gua Hira tersebut. Pada suatu hari ia dikejutkan dengan datangnya wahyu saat berada di Gua Hira. Malaikat pembawa wahyu, malaikat Jibril, masuk ke dalam gua menemuinya. Lalu malaikat itu berkata, Iqra, Iqra. Rasulullah melanjutkan bahwa ia menjawab, ma ana biqari, ma ana biqari, ma ana biqari. Bacalah, ma ana biqari, kata Rasulullah. Aku tidak bisa membaca, atau dimaknai apa yang harus aku baca. Karena malaikat Jibril itu saat itu datang tidak membawa apa-apa, kemudian mengatakan Iqra, baca wahai Muhammad. Maka Nabi Muhammad menjawab, ma ana biqari. Sampai 3 kali. Kemudian malaikat Jibril mendekap Rasulullah SAW. Kemudian melepaskan kembali dan mengatakan Iqra ya Muhammad, baca wahai Muhammad. Muhammad tetap mengatakan ma ana biqari, aku tidak bisa membaca, atau apa yang harus aku baca. Kemudian malaikat Jibril mendekapnya lagi, dan sampai kemudian Rasul merasa agak sesak begitu, dan kemudian dilepas kembali, dan malaikat Jibril mengatakan Iqra ya Muhammad. Dan yang ketiga kalinya pun Muhammad menjawab ma ana biqari, aku tidak bisa membaca, atau apa yang harus aku baca, tidak ada tulisan. Malaikat itu pun kembali kemudian malaikat itu melanjutkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan kemudian itu diikuti oleh Muhammad untuk diejak. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam, sampai ayat kelima. Dari 1 sampai kelima diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Muhammad, dan itu menandakan
nubuah, bukti kenabian bahwa saat itu Muhammad diangkat sebagai nabi. Tapi belum rasul, belum ada utusan, belum diutus untuk menyampaikan. Baru mendapatkan wahyu pertama ayat surah Al-Alaq 1 sampai 5. Maka setelah peristiwa didatangi Jibril kemudian diperintahkan untuk membaca itu dan diajari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat yang kelima, maka setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dengan hati yang gemetar. Hingga kemudian ia menemui Khadijah istrinya. Lalu bersabda, "Zammiluni, zammiluni, zammiluni." Wahai Khadijah, zammiluni. Artinya apa? Selimuti aku, selimuti aku, selimuti aku. Maka kemudian Khadijah radhiyallahu anha menyelimutinya hingga rasa takutnya itu hilang. Kemudian setelah reda rasa takutnya itu, Khadijah kemudian bertanya kepada Muhammad, "Mengapa engkau? Apa yang telah terjadi?" Maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepadanya kejadian yang baru saja dialaminya dan ia bersabda, "Sungguh aku merasa takut. Sungguh aku merasa takut terhadap keselamatan diri. Sungguh aku sangat takut terhadap keselamatan diri." Kemudian Khadijah radhiyallahu anha ngiyam-ngiyami apa? Menenangkan. Kemudian Khadijah radhiyallahu anha menenangkan beliau atau kemudian Khadijah mengatakan, "Tidak demikian. Kamu tidak akan celaka. Bergembiralah engkau. Maka demi Allah, Dia tidak akan mengecewakanmu selama-lamanya. Sesungguhnya engkau adalah orang yang suka bersilaturahmi, benar dalam ucapan, suka menolong orang yang kesusahan, gemar menghormati tamu, dan membantu orang-orang yang tertimpa musibah." Ini ada kalimat yang bagus diucapkan Khadijah dan bisa kita contoh ini. Atau dengan kata Khadijah yang mengatakan, "Kamu itu orang baik. Muhammad, kamu itu orang baik. Suka bersilaturahmi, bicaranya benar, suka menolong orang yang kesusahan, gemar menghormati tamu, dan membantu orang yang tertimpa musibah. Pasti kamu akan selamat. Tidak ada apa-apa." Maka dengan kata lain, Khadijah ingin meyakinkan Muhammad bahwa Muhammad akan baik-baik saja. Meskipun peristiwa tadi sudah terjadi di Gua Hira, ketemu malaikat Jibril, Rasul merasa gemetar, merasa takut kalau terjadi apa-apa pada dirinya, maka Khadijah menenangkannya dan memberikan kabar gembira atau ucapan-ucapan yang memotivasi, ucapan-ucapan yang menenangkan Muhammad. Maka ini bisa dicontoh, Bu. Pak, silaturahmi, bicara yang benar, menolong orang yang kesusahan, menghormati tamu, membantu orang yang kena musibah. Insyaallah dengan ini kita akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah peristiwa itu Khadijah radhiyallahu anha membawa Muhammad kepada Waraqah ibn Naufal. Waraqah ini gelangan Khadijah itu anak pamannya itu sepupu. Anak pamannya. Jadi anak dari pamannya. Waraqah ibnu Naufal, ibnu Asad, ibnu Abdul Uzza, ibnu Qusay. Waraqah adalah saudara sepupu Khadijah dari pihak ayahnya. Jadi saudara sepupu Khadijah. Dan dia adalah seorang yang telah masuk agama Nasrani di masa jahiliyah dan pandai menulis Arab. Lalu ia menerjemahkan kitab Injil ke dalam bahasa Arab seperti apa yang telah ditakdirkan oleh Allah, dan dia adalah seorang yang telah lanjut usia dan tunanetra. Maka orang-orang nanti di Madinah ini banyak membaca kisah-kisah tentang akan munculnya nabi baru yang ada di kitab Injil mereka. Sudah terjemahkan dan dalam bahasa Arab saat itu oleh Waraqah ibnu Naufal. Maka Khadijah bertanya kepada Waraqah,
hai anak pamanku, yang disebut adalah Waraqah bin Naufal, dengarkanlah apa yang dikatakan oleh anak saudaramu ini, dimaksud Muhammad. Dengarkanlah apa yang dikatakan oleh anak saudaramu ini. Waraqah bertanya, hai anak saudaraku, apakah yang telah engkau lihat? Maka Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepadanya apa yang telah dialami dan dilihatnya di Gua Hira. Setelah itu Waraqah berkata, setelah diceritakan tadi peristiwa yang terjadi di Gua Hira, maka Waraqah berkata, dialah Namus. Yang datang menemuimu itulah Namus. Namus itu untuk menyebut malaikat Jibril. Dia adalah Namus yang pernah turun kepada Musa dulu. Artinya Jibril itu dulu juga yang menyampaikan wahyu oleh Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk yang menyampaikan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. Aduhai sekiranya diriku masih muda, dan aduhai sekiranya diriku masih hidup di saat kaummu mengusirmu. Maka setelah mengucapkan kalimat itu, saat kaum mengusirmu, maka Muhammad memotong pembicaraan itu. Apakah benar mereka akan mengusirku? Tanda tanya. Jadi Muhammad mengatakan, apakah benar mereka nanti itu akan mengusirku? Maka Waraqah mengatakan benar, tentu benar. Tidaklah ada seorang laki-laki yang datang sepertimu, membawa kabar sepertimu, kecuali mereka akan dimusuhi. Jadi berita yang ada di dalam kitab-kitab terdahulu juga. Maka inilah nanti yang kemudian di Madinah juga diceritakan oleh orang Yahudi, orang Nasrani kepada orang-orang Madinah, bahwa nanti akan ada nabi terakhir, membawa kitab terakhir, nanti dia dimusuhi oleh kaumnya, diusir dari kampung halamannya. Itu diceritakan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Waraqah menjawab, iya, tidak sekali-kali ada seorang lelaki yang mendatangkan hal seperti apa yang engkau sampaikan, melainkan ia pasti dimusuhi. Dan jika aku diberi, dan jika aku dapat menjumpai hari itu, kata Waraqah, dan jika aku dapat menjumpai hari itu, maka aku akan menolongmu dengan pertolongan yang sekuat-kuatnya. Nah, tetapi tidak lama kemudian Waraqah wafat dan wahyu pun terhenti untuk sementara waktu, hingga Rasulullah merasa sangat sedih, hingga Nabi merasa sangat sedih. Inilah asbab dari turunnya surah Al-Alaq 1 sampai 5. Turun di Gua Hira. Tanggalnya kapan? Ini yang terjadi perdebatan para ulama. Ada yang mengatakan 17 Ramadan, yang sering kita peringati dengan nuzulul Quran. Tapi juga ada yang mengatakan 27 Ramadan, ada yang mengatakan 24 Ramadan. Ini banyak khilaf tentang pasnya kapan. Tapi yang jelas pernah terjadi di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan turunnya. Surah Al-Alaq 1 sampai 5. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita lihat kandungan makna dari surah Al-Alaq 1 sampai 5. Rangkaian surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 memiliki susunan kata yang unik dan serasi. Ada 6 kata yang disebut berulang, masing-masing 2. Kita coba cek ya. Jadi ada 6 kata, kata itu 6 kalimah dalam bahasa Arab, 6 kata yang diulang masing-masing 2 kali. Yang pertama Iqra 2 kali, yang kedua Rabbika, Rabbuka 2 kali, yang ketiga adalah Alladzi 2 kali, Khalaqa 2 kali, Al-Insan 2 kali, dan Allama 2 kali. Jadi ada 6 kata yang diulang masing-masing 2 kali. Maka kita coba lihat yang ada pengulangan itu maknanya. Yang pertama Iqra. Iqra adalah perintah kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Untuk apa? Membaca. Iqra, perintah dari Allah kepada Nabi Muhammad dan kepada umatnya untuk apa? Untuk membaca. Dan membaca apa saja yang ada di alam raya ini. Baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Yang berupa teks maupun yang konteks. Yang kedua Rabbuka atau Rabbika, Tuhanmu.
Ya, Tuhanlah yang memerintahkan membaca dan mengajarkan semua ini. Rob bukan. Tuhanlah yang memerintahkan untuk membaca dan mengajarkan semua ini. Alladzi, kembali kepada Rob. Kembali kepada Rob bukan. Mausulnya. Kemudian khalaqa, Tuhanlah yang telah menciptakan alam ini seluruhnya dari tidak ada menjadi ada. Tuhan pula lah yang menciptakan semua manusia dari tiada ada, tidak ada menjadi ada. Kemudian al-insan, manusia diciptakan dari segumpal darah dan hanya manusia yang dapat menerima dan memiliki ilmu. Dan hanya manusia yang bisa menerima dan memiliki ilmu. Kemudian terakhir, allama, hanya Allah yang mengajarkan ilmu sehingga manusia pandai menulis dan dapat mengetahui sesuatu yang belum diketahui sebelumnya. Itu makna 6 kata yang diulang tadi. Yang pertama adalah Iqra 2 kali, Rabbuka 2 kali, Alladzi 2 kali, Khalaqa 2 kali, Al-Insan 2 kali, dan Allama 2 kali. Ini penguat, diulang 2 kali untuk taukid. Di situ ada makna yang terkandung lebih dalam di dalam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari pengulangan 6 kata ini, ini sebenarnya adalah kesimpulan dari seluruh isi surah Al-Alaq 1 sampai 5. Sehingga surah Al-Alaq 1 sampai 5 menjadi surat yang merupakan sumber dari pengetahuan yang ada di alam semesta saat ini. Ya, seluruh pengetahuan yang ada di alam semesta ini bersumber dari surah Al-Alaq 1 sampai 5. Bagaimana pentingnya kita membaca dan menulis. Pentingnya kita menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu itu Allah sampaikan dengan perantara kolam, pena tadi itu. Yaitu dengan itu kita bisa menulis dan membaca. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lihat makna tafsirnya per ayat dari 1 sampai 5. Kita lihat ayat pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau kita terjemahkan perkata Iqra, bacalah, bismi dengan nama rabbika Tuhanmu alladzi yang khalaqa, telah menciptakan. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Atau dengan kata lain, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Bapak Ibu, dari ayat 1 sampai 5 digunakan kata Rabb. Kenapa digunakan kata Rabb? Tidak langsung Allah begitu. Bukan Iqra billahi, Iqra bismillahi. Tapi digunakan bismi rabbika. Ini mengindikasikan bahwasanya orang Arab jahiliyah saat Al-Quran turun pertama kali sudah paham, sudah mafhum istilah Rabb. Istilah Rabb itu sudah mafhum. Tapi istilah Allah belum mafhum. Sehingga ini digunakan supaya mereka itu kemudian langsung paham yang dimaksud ketika ayat ini turun. Digunakan kata Rabb, bukan Tuhan. Karena mereka juga menyebut Rabbul Bait, Rabb pemilik Baitullah. Mereka bahasa itu digunakan oleh mereka pada masa-masa jahiliyah, meskipun Al-Quran belum turun. Rabbul Bait, pemilik rumah ini, yang dimaksud pemilik Ka'bah. Itu mengarah pada yang maha kuasa, Rabb. Maka dari ayat 1 sampai 5 digunakan istilah Rabb itu semuanya. Tidak menggunakan istilah Allah. Iqra, bacalah, bismi, dengan menyebut nama Rabbika Tuhanmu alladzi yang khalaqa, telah menciptakan. Iqra ini fi'il amr. Fi'il amr itu artinya perintah. Dalam bahasa Arab ada fi'il amr, ada 3 fi'il, fi'il madhi, fi'il mudhari', dan fi'il amr. Fi'il amr itu artinya adalah perintah. Kalau ada amr artinya perintah. Dalam kaidah bahasa Arab, perintah itu menunjukkan arti wajib. Kecuali ada dalil lain yang menunjukkan ketidakwajibannya.
Sehingga kalau ikra ini adalah fi'il amr, perintah, maka ini menunjukkan arti wajib. Wajib apa? Membaca. Ikra, bacalah. Dari kata qara'a yaqra'u, Quran atau Qur'anan. Qara'a yaqra'u. Maka Quran dikatakan Quran itu artinya apa? Bacaan. Sesuatu yang dibaca itu Quran. Qara'a yaqra'u Qur'anan atau qara'a yaqra'u Quran. Iqra. Nah, Iqra ketika disebutkan di ayat ini untuk memberikan perintah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga umatnya, kita semuanya untuk membaca. Pertanyaannya apa yang dibaca? Nah, saat Jibril datang kepada Rasulullah kan nggak ada sesuatu yang dibaca, belum ada tulisan. Maka apa? Saat itu belum tentu teks, tapi konteks. Sehingga saat itu diperintahkan untuk menirukannya, menirukan. Tapi perintahnya ikra, bacalah. Maka bukan ma'ana biqori. Ini para ulama mengatakan ma'ana biqori ini dengan dua maksud. Bisa jadi, apa yang harus aku baca? Oh, enggak ada apa-apa kok suruh baca. Atau punya makna ma'ana biqori, aku tidak bisa membaca. Aku tidak bisa membaca. Nah, dua makna ini diambil oleh para ulama tafsir kaitannya dengan ma'ana biqori. Nanti bisa dibaca di tafsir Ibnu Katsir dengan ma'ana biqori. Ma'ana biqori. Apa yang harus aku baca atau aku tidak bisa membaca. Maka dengan ketika ditafsirkan aku tidak bisa membaca, maka Muhammad dikatakan ummi. Ummi, seorang yang ummi. Bukan ummi ibu ini ya, ummi. Ummi artinya apa? Tidak pandai baca tulis. Dan tradisi orang dulu memang tidak masalah baca tulis, tetapi hafalan. Maka para penyair ketika Rasulullah datang itu, yang masyhur adalah penyair. Dan syairnya semakin dia tidak ditulis, semakin dihafal. Seketika diucapkan, maka semakin oke, semakin mantap. Ya sesuatu langsung dia ucapkan syairnya. Ya sesuatu dia syairnya ucapkan. Itu indikasi dia cerdas. Termasuk Muhammad sih. Quran ketika diturunkan tidak ada tulisannya. Betul Bapak Ibu? Tidak ada tulisannya. Tapi perintahnya kenapa? Iqra. Maka nanti kontekstualnya sekarang membaca bisa teks, bisa konteks. Yang pada akhirnya teks dan konteks ini muaranya ada dua. Ayat qauliyah. Ayat qauliyah berupa ucapan dan ayat kauniyah, alam semesta, alam raya. Maka Bapak Ibu, Nabi Adam alaihissalam ketika diciptakan pertama kali diajari ilmu. Ilmu apa itu? Bukan ilmu tauhid, bukan ilmu fikih, bukan ilmu syariah, tapi ilmu alam. Disuruh mengidentifikasi nama-nama benda. Itu kan ilmu alam. Alam raya. Ilmu-ilmu alam. Bisa ayat qauliyah dan ayat kauniyah. Maka meskipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang ummi, tidak bisa baca, tidak pandai baca tulis, beliau sangat cerdas dan dalam membaca konteks, kondisi masyarakat, situasi zaman, karakter manusia, hingga strategi perang. Beliau sangat cerdas. Meskipun ummi dalam konteks baca tulis, tetapi dalam konteks secara teks ummi, dan dalam konteks beliau cerdas. Maka dikatakan fatonah. Sifat beliau adalah fatonah, memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Huruf ba bismi. Huruf ba itu ada ikra bismi. Ba di situ pada frase bismi rabbika berfungsi sebagai mulabasah. Artinya penyertaan. Sehingga dimaknai dengan penyertaan. Sehingga maknanya adalah bacalah dengan nama Tuhan. Namun mulabasah di sini bukan hanya penyertaan dalam harfiah semata, tetapi juga penyertaan sebagai tujuan. Bukan penyertaan harfiah artinya dengan maknanya harfiah, tetapi juga penyertaan yang maknanya tujuan. Maksudnya apa Ibu Bapak? Maksudnya adalah ketika dibaca Iqra bismi rabbika bermakna tidak sekedar membaca dengan menyebut nama Rabb,
tapi kita membaca demi Rabb dan juga semata-mata karena Rabb. Demi Rabb dan semata-mata karena Rabb. Yang dimaksud Rabb di sini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan semata-mata membaca dengan menyebut nama Allah, tetapi demi Allah dan semata-mata karena Allah. Itu kata bismi robba. Kemudian khalaqa artinya adalah menciptakan. Maka sejak awal wahyu pertama Allah mengajarkan bahwa dialah yang menciptakan alam semesta dengan segala isinya, dan dialah yang harus menjadi tujuan seluruh aktivitas termasuk membaca. Tujuannya harus menuju pada satu titik, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sekarang duduk di sini, tujuannya harus satu titik. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita belajar, menuntut ilmu apapun, maka arahnya satu titik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ayat pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sekarang ayat kedua. Khalaqal insana min 'alaq. Ayat kedua hingga kelima memperkenalkan siapakah Tuhan. Dan sesungguhnya, siapakah Tuhan yang sesungguhnya? Yakni dia yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Kata alaqah itu artinya menempel. Menempel alaq. Artinya adalah segumpal darah, yakni tahap kedua setelah nutfah. Itu sperma yang bercampur dengan ovum nutfah, setelah itu menjadi alaqah. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak, proses pembentukan manusia dalam rahim diawali dengan nutfah, bertemunya sel sperma dan sel telur, kemudian nanti akan lari ke dinding endometrium rahim, kemudian menempel di dinding rahim, dinding endometrium, itulah alaqah. Dalam bahasa ini juga segumpal darah. Alaqah. Ayat ini mengingatkan bahwa al-insan, manusia, kita semua ini Bapak Ibu Bapak, atau manusia merupakan ciptaannya yang berasal dari nutfah tadi, dari alaqah tadi. Kan seolah-olah nggak nyambung. Kita yang seperti ini gagahnya Bapak Ibu, asalnya sebenarnya dari nutfah dan kemudian alaqah, kemudian mudghah dan seterusnya sampai jadilah manusia seperti kita. Buya Hamka dalam tafsir beliau, tafsir Al-Azhar, beliau menjelaskan Allah yang Maha Kuasa menjadikan manusia dari segumpal darah, juga sangat kuasa menjadikan manusia yang asalnya segumpal darah itu kemudian menjadi manusia yang pandai membaca. Apalagi Rasulullah SAW sebut insan kamil. Kalau kita insan biasa Bapak Ibu, Rasul insan kamil, maka manusia yang sempurna. Sehingga tadi kecerdasannya di atas rata-rata dalam konteks membaca konteks, bukan hanya teks. Kenapa demikian? Ini juga ada hikmahnya. Kalau Muhammad itu pandai nulis, pandai membaca, maka Quran itu nanti dianggap buatan Muhammad. Oh, pinter nulis, pinter ngarang. Tapi justru itu beliau ummi, maka para ahli sejarah ketika meneliti, mustahil ini buatan Muhammad. Kenapa? Karena setelah diteliti memang Muhammad itu konteksnya adalah ummi. Tapi bukan berarti nggak cerdas. Tapi ummi dalam konteks baca dan tulis. Dan ini menjadi hujah bahwa Quran itu bukan tulisan Muhammad, bukan karangan Muhammad, bukan buatan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya Iqra wa rabbukal akram. Iqra diulang kembali yang kedua. Bedanya apa? Yang pertama tadi adalah perintah membaca dengan meluruskan tujuan. Yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang ini Iqra wa rabbukal akram, bahwa dengan membaca mereka akan mendapat kemuliaan dari yang maha pemurah lagi maha mulia. Jadi yang kedua adalah manfaatnya. Yang pertama Iqra, perintah membaca supaya dengan meluruskan tujuannya hanya untuk Allah, karena Allah hanya untuk Allah. Yang kedua, membaca dengan menyampaikan manfaatnya. Kenapa membaca? Supaya mendapat kemuliaan.
mendapat luberan dari Allah yang Maha Akram, yang Maha Mulia. Kata al-akram, Bapak Ibu, terambil dari kata karoma, yang artinya mulia, suka memberi dan terhormat. Sehingga dengan demikian al-akram sama dengan al-karim. Al-karim ini merupakan Asmaul Husna yang ke-42, yang artinya maha pemurah atau maha mulia. Maha pemurah atau maha mulia, yang suka memberi dan maha mulia. Maka kata akram sama dengan karim. Sehingga artinya apa? Bacalah wahai manusia dengan menyebut nama Tuhan, supaya kalian mendapatkan manfaat dari engkau membaca ilmunya Allah, yakni kemuliaan. Kemuliaan. Yang keempat, alladzi 'allama bil qalam. Kata al-qalam terambil dari kata kolama, yang berarti memotong ujung sesuatu. Kolama itu memotong ujung sesuatu, meruncingi itu, Pak, memotong ujung sesuatu. Ibu bapak pernah dulu menulis pakai pensil. Pernah ya? Gimana supaya bisa dipakai nulis? Diruncingin begitu ya? Diruncingin. Itu namanya kolam. Aslinya begitu. Karena pada mulanya benda tersebut dibuat dari suatu bahan yang dipotong dan diperuncing ujungnya. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir menjelaskan, orang yang pertama menulis dengan pena adalah Nabi Idris alaihissalam. Orang yang pertama menulis dengan pena, kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili, adalah Nabi Idris alaihissalam. Ayat ini menunjukkan bahwa secara umum Allah mengajarkan kepada manusia ilmunya melalui perantaraan pena, tulisan. Karenanya membaca menjadi sangat penting, karena dengan membaca kita bisa mempelajari pengetahuan dari manusia sebelumnya, termasuk dari para ulama. Sayyid Qutb dalam tafsir beliau Fizril Quran, beliau menjelaskan bahwa al-qalam, pena dan segala sesuatu yang semakna dengannya merupakan alat pengajaran yang paling luas dan paling dalam bekasnya dalam kehidupan manusia. Pada waktu wahyu pertama turun, hakikat tersebut belum nampak jelas seperti saat ini. Sebab waktu itu belum banyak orang yang bisa membaca dan belum banyak bacaan yang tersedia. Jadi konteksnya sekarang sudah jelas bahwa kata-kata kolam ini menjadi sesuatu yang sangat penting, bahwa segala sumber ilmu adalah dari tulisan-tulisan itu. Kita bisa membaca buku-buku kitab-kitab para ulama dari tulisan yang telah dibuat. Terus sekarang jadi komputer ya Pak ya, jadi komputer bukan ditulis lagi, mesin ketik jadi komputer dan lain sebagainya. Allah mengajarkan kepada manusia melalui dua cara. Yang pertama adalah melalui usaha manusia membaca apa saja yang tertulis, dan dengan pena atau bentuk usaha lain yang dalam belajar. Yang kedua, melalui pengajaran langsung tanpa usaha manusia. Cara kedua ini istilahnya adalah ilmu laduni. Dan cara ini Allah berikan kepada Nabi dan Rasul, bukan untuk kita. Laduni itu. Kalau kita dengan ikhtiar, cara pertama, melalui usaha manusia membaca apa yang telah tertulis dengan pena atau bentuk usaha lain dalam belajar. Itu cara kedua. Sehingga alamal insana malam ya'lam, itu maknanya begitu. Melalui membaca tulisan yang tertulis dengan pena, manusia bisa mengetahui apa yang sebelumnya tidak ia ketahui. Kalau kita ngajari anak-anak kita dari tulis, membaca, sehingga dia tahu, dan kita pun sama, mengetahui sesuatu yang belum kita tahu dari menulis atau membaca. Demikianlah salah satu cara Allah mengajar manusia apa yang tidak manusia ketahui, selain ilmu laduni yang langsung dia berikan kepada para nabi dan para rasul. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini 5 ayat surah Al-Alaq 1 sampai 6. 1 sampai 5 kalau kita simpulkan sebagaimana disampaikan oleh Syekh Muhammad Abduh dalam tafsir Al-Manar, beliau mengatakan begini: tidak ada kata-kata yang lebih mendalam dan alasan yang lebih sempurna daripada ayat ini dalam menyatakan pentingnya membaca dan menulis ilmu pengetahuan dalam segala cabang dan bagiannya. Atau dengan kata lain, beliau ingin mengatakan begini: seluruh cabang ilmu yang ada di alam semesta saat ini bermuara, bersumber dari surah Al-Alaq 1 sampai 5. Segala cabang ilmu pengetahuan yang ada di dunia saat ini, Bapak Ibu,
itu bersumber dari surah Al-Alaq 1 sampai 5. Ilmu apa itu? Dan ini ternyata yang Allah jadikan sebagai pembeda antara manusia dengan bukan manusia. Allah ciptakan malaikat, Allah ciptakan jin, manusia, hewan, tumbuhan, dan benda-benda mati. Maka manusia yang unik, yang khusus spesial diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga surah Al-Alaq pada ayat pertama menyebutkan tentang perintah untuk membaca. Secara tidak langsung Allah menekankan tentang keutamaan mengikat pengetahuan dengan tulisan. Secara tidak langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala menekankan tentang keutamaan mengikat pengetahuan dengan tulisan. Artinya apa Ibu Bapak? Kalau kita ingin pengetahuan kita itu nanti abadi, langgeng, harus ditulis. Betul Bapak Ibu? Kalau kita pinter, kita cerdas, profesor begitu, ilmunya luas, ilmunya mendalam, tapi nggak ditulis, nanti kalau meninggal selesai. Itu selesai. Kalau zaman dulu Rasulullah Quran turun dihafal para sahabat, hafalannya kuat. Tetapi saat para sahabat yang menghafal Quran pada meninggal dunia, Umar bin Khattab khawatir, ini nanti kalau yang menghafal Quran meninggal dunia semua gimana ini? Maka kemudian Umar bin Khattab punya ijtihad. Apa? Mengusulkan kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan Quran dan akhirnya ditulis. Dan akhirnya Quran ada sampai sekarang dalam bentuk tulisan. Itulah maknanya. Maka ada sebuah ungkapan dan hadis Nabi ini, mengatakan Al-Hakim, di Hakim Rasul mengatakan qayyidul ilma bil kitabah. Qayyidul ilma bil kitabah. Artinya apa Ibu Bapak? Ikatlah ilmu dengan tulisan. Nah, ini keutamaan surah Al-Alaq, perintah secara tidak langsung kepada kita untuk mengikat ilmu dengan tulisan. Qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Sekarang nulis tidak hanya dengan pena, sekarang pakai kontrol. Tapi untuk mengikat ilmu ternyata dengan tulisan. Qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Ini makna yang tersirat dalam surah Al-Alaq 1 sampai 5 tadi adalah perintah untuk membaca, dan secara tidak langsung Allah menekankan tentang keutamaan mengikat pengetahuan dengan. Kenapa? Karena tidak bisa kita membaca kalau tidak ada yang dibaca. Betul? Kita tidak mungkin bisa membaca kalau tidak ada yang dibaca. Dengan bisa membaca, tapi kalau nggak ada dibaca, maka perintah membaca jadi tidak begitu penting, bukan nggak ada yang dibaca. Tetapi yang dibaca ternyata ada dua, konteks dan teks. Kalau baca konteks bisa keadaan, sifat, karakter bisa kita baca. Tapi yang teks maka memerlukan adanya tulisan. Maka Rasul mengatakan qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu dengan apa Ibu Bapak? Tulisan. Seseorang itu akan semakin mulia dengan ilmu din. Nah, ilmu itu tadi, tulisan tadi adalah untuk menulis ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tulisan itu tadi untuk menulis ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu agama. Seseorang itu akan semakin mulia dengan ilmu din yang ia miliki. Ilmu itulah yang membedakan bapak manusia, yakni Adam, dengan para malaikat sekaligus. Ya, saya tadi katakan di awal bahwa Nabi Adam alaihissalam Allah ciptakan, pembedanya dari yang lain apa? Ilmu. Maka kemudian Allah ajarkan wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Kemudian Allah ajarkan kepada Nabi Adam nama-nama benda seluruh. Artinya ini yang membedakan manusia dengan malaikat sekalipun. Sehingga karena Nabi Adam diberikan kelebihan ilmu tadi, maka Allah perintahkan mereka untuk sujud kepada Nabi Adam. Sujud di sini bukan berarti menyembah, tetapi sujud dalam konteks penghormatan, menghormati ilmu.
menghormati ilmu yang dimiliki oleh Nabi Adam alaihissalam yang tidak dimiliki oleh orang yang lainnya, makhluk yang lain. Maka Allah perintahkan kepada, dah buka, belum ya? Berapa? 5 menit lagi ya? Oke, siap. Ya, itu yang membedakan Nabi Adam dengan malaikat ilmu. Maka kita, Bapak Ibu, supaya mulia, maka harus menghiasi diri kita dengan ilmu. Seseorang itu akan semakin mulia dengan ilmu din yang ia miliki. Ilmu itulah yang akan membedakan bapak manusia yaitu Adam dengan para malaikat, dan ilmu itu hakikat adalah yang diamalkan. Ilmu itu hakikatnya yang diamalkan. Maka Rasul pernah bersabda, "Man amila bima alima warasahullahu ilma malam yakun ya." Barang siapa yang mengamalkan ilmu yang ia ketahui, maka Allah akan memberikan dia ilmu yang tidak ia ketahui. Hadis riwayat Abu Nuaim. Nanti bisa dibaca ini di tafsir Mukatsir ada ini hadis ini. Meskipun ada yang mengatakan ini dhaif statusnya, tapi dikutip oleh Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'an Azim. Barang siapa yang mengamalkan ilmu yang ia ketahui, maka Allah akan memberikan dia ilmu yang ia tidak ketahui. Artinya apa, Ibu Bapak? Kalau kita dapat ilmu, maka ilmu itu benar-benar menjadi ilmu kalau sudah diamalkan. Kalau belum diamalkan, hanya sakofah, hanya wawasan saja, belum jadi ilmu. Maka Bapak Ibu ketika mencari ilmu, menuntut ilmu, jangan hanya sekedar pengen dapat ilmu, tapi ingat, kalau kita menuntut ilmu apapun, pengen dapat rahmatnya Allah. Karena dengan rahmat Allah itu kita bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Kalau Bapak Ibu ditanya misalkan, mencari ilmu dengan menggunakan ilmu itu mudah mana Bapak Ibu? Tuh, mencari ilmu dan menggunakan ilmu itu gampang mana Bapak Ibu? Gampang mana Pak? Mencari ilmu dengan menggunakan ilmu gampang mana? Mencari. Setuju semuanya? Berarti menggunakan ilmu sulit ya? Kalau saya bandingkan mencari uang dan menggunakan uang, gampang pundi Bu? Kok beda ini jawabannya? Pada sama-sama mencari dan menggunakan ya. Saya ulang lagi, mencari ilmu dan menggunakan ilmu mudah mana Ibu, Bapak? Mencari ilmu. Mencari uang dan menggunakan uang mudah mana? Menggunakan. Sebito ya. Pertanyaannya, kenapa kok menggunakan ilmu sulit? Padahal sudah dapat, digunakan kok sulit. Nek uang kok oke digunakan gampang tuh Bu? Gampang. Nah ilmu udah dapat kok digunakan sulit, kenapa? Bisa jadi belum dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jadi sulit menggunakan ilmu. Maka mari ketika kita thalabul ilmi, niat pertama kita mencari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan rahmat Allah itu kita bisa menggunakan ilmu dengan mudah, insya Allah. Demikian yang kami sampaikan akhir dari surah Al-Alaq 1 sampai 5, mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya cukupkan pertemuan pada sore hari ini. Banyak kekurangan, banyak tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita masih menyiapkan terakhir di Afrika saja yang akhir pertama kali masuk ke masjid yang ibu-ibu jadi yang pertama kali nanti kalau baik Bapak Ibu semuanya, kemudian untuk kajian akis pekan kajian Islam mulai pertama ini sudah selesai. Mudah-mudahan tadi sudah disampaikan ilmu yang disampaikan
selanjutnya kita amalkan dan Allah dan masih ada kajian berikutnya tadi seperti biasa mungkin seperti tahun-tahun sebelumnya. Kemudian kajian semacam ini bisa nanti tahun depan kalau memang ibu bapak semuanya merasa ini sesuatu yang baik, nanti bisa kita adakan kembali di tahun depan. Baik, Bapak Ibu semuanya, mari kita tutup dengan hamdalah dan doa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian materi-materi tadi, kalau kita tidak sebagai Allah di channel YouTube masih berdoa sama tadi yang ingin menyimak lagi, nanti bisa melihat channel YouTube-nya masih berdoa. Baik, wabillahi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.